Nah, kalau ditanya kenapa kok saya bisa lolos, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa lolos gitu kan. Tapi saya bercermin dari diri saya ya. Pertama emang saya nothing tulus gitu. Jadi saya kayak udahlah lolos ya lolos, enggak ya enggak kayak gitu. Jadi saya sampai dalam titik yang tes yang ketiga tuh seperti itu. Jadi saya tidak ngoyo yang ketiga ini. Kenapa? Karena kan saya juga kerja juga. Nah, waktu kerja ini kan saya dibebani beberapa pekerjaan yang lumayan butuh energi dan pikiran seperti akreditasi perpustakaan. Nah, oleh karena itu ya udah saya nothing tulus aja, saya ikut ini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ya ngalir aja keadaan. Namun tetap bertanggung jawab ketika mendekati ujian sekitar Januari Pak ya. Saya udah mulai usaha untuk belajar lah sedikit-sedikit. Jadi kalau saya kemarin tuh ngerasain lebih mudah ngerjainnya daripada 2 tes sebelumnya. Kenapa ya? Karena saya ini waktu 2 tahun sebelumnya yang masalah TWK, saya menghafal pasal-pasal dan akhirnya tidak selesai hafalan itu. Dan ketika saya gunakan di soalnya, yang terjadi adalah kayak ketuker-tuker. Misalnya yang ini ada di sini, yang di sini ada di sini, jadi ketuker-tuker kayak gitu. Dan saya pun tidak ada waktu untuk menghafalkan sebanyak itu. Akhirnya yang untuk TWK ya tipsnya ya kalau saya pakai buku kecil yang harganya 2.500 yang mungkin anak SD punya semuanya gitu kan. Nah, saya pahami aja itu isinya. Dari mulai apa namanya pasalnya, isinya aja. Jadi saya tidak hafal juga misalnya pasal 1 ayat apa, pasal 1 ayat 3 atau apa saya udah agak lupa gitu. Tapi kayaknya tentang hukum ya. Coba nanti dicek lagi. Kayak gitu. Jadi saya pahami isinya dan benar ternyata ketika soal TWK-nya yang keluar itu dia tidak misalnya ini pasal berapa. Tidak seperti itu, tapi dalam cerita kemudian dimasukkan oh ini seperti ini kasusnya kayak itu. Nah, kemudian yang itu apa namanya butir-butir Pancasila. Kalau itu saya sarankan wajib hafal. Kenapa? Karena itu memudahkan kita ketika kita mengerjakan soal. Saya kerasa banget waktu itu ketemu kasus apa, kan membingungkan. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal butir-butir Pancasila, kita terkadang tuh misalnya ya Pancasila yang sila 1 sama yang keberapa itu bisa ketukar-tukar karena kan suka mirip kayak kemanusiaan dan apa sosial kan suka ketukar-tukar kan. Jadi kalau untuk butir Pancasila kan cuma sedikit, ya kan cuma seberapa sih 50 ya. Itu dihafalin aja saran saya. Karena emang membingungkan ketika kita mengerjakan soal. Tapi kemarin saya merasa jujur ya, saya mudah sekali ketika ngerjain TWK. Gitu. Kalau untuk bahasa Indonesia saya yakin semua teman-teman itu bisa lah gitu ya. Terkait daftar pustaka ataupun dengan kata baku dan lainnya saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang terkait dengan TKP ya. TKP itu kemarin saya merasa jauh sangat lebih mudah daripada 2018. Iya, 2018 bagi teman-teman yang sudah pernah ngikutin pasti tahu ya sangat panjangnya luar biasa gitu kan. Menentukan jawabannya pun kita wow harus pikir keras gitu yang mana yang benar kan. Nah, kalau yang untuk 2019 itu dia singkat-singkat. Mirip kayak 2017. Dan apa namanya? Sebenarnya ada sesuatu hal yang saya kurang tahu sih kalau saya kan sudah pernah ikut yang 2017. Jadi yang 2019 itu saya ngerti kalau di TKP yang bentuknya kayak gini atasnya itu ada indikator soal. Ada indikatornya di atasnya. Saya tidak tahu apakah teman-teman kemarin lihat atau enggak. Jadi kemarin itu jawabannya kalau saya ya pribadi selain saya melihat soalnya, saya lihat indikator jawabannya. Kemudian nanti jawabannya saya kaitkan emang dengan soalnya tapi lebih menitik beratkan ke indikator soalnya. Saya seperti itu dan alhamdulillah ya berhasil gitu kan. Saya juga pakai strategi seperti ini kan belum tentu juga sama dengan teman-teman ya yang di luar sana, tapi siapa tahu jadikan referensi untuk teman-teman di sana ketika nanti ngerjain soal-soal kayak CPNS, terutama SKD. Kemudian untuk apa namanya? Untuk apa lagi yang satunya ya? Apa lagi ya Mas Jano ya? TIU ya? Bener nggak? TIU ya. TIU. Untuk TIU kan semuanya skor kan sama. Kalau saya sih merasa seperti itu. Mau kita mau apa figural, mau hitungan, apapun penalaran, semua skor sama kan? Nah, waktu itu saya belajar sih dari tahun 2018 itu, saya emang agak kehabisan waktu ketika mengerjakan TIU. Kenapa? Saya mengerjakan yang hitungan dulu. Sok-sokan lah anak fisika ngerjain hitung-hitungan, siapa tahu cepet duluan kan? Ternyata nggak sama aja kan penalarannya berat ya. Nah, jadi kalau dari diri saya sendiri ya, saya juga nggak tahu ya apakah juga ini akan cocok untuk kalian gitu kan. Ketika kalian mengerjakan TIU, kalau misalnya tipe soalnya masih sama, kemarin sih gini, jadi yang figural itu saya kerjakan duluan.
begitu. Jadi figural kan gampang, jadi semua orang pun pasti bisa, hanya tinggal teliti atau enggak kan. Nah, jadi targetnya adalah ketiga figural itu saya benar semua. Walaupun nggak tahu kenyataannya mungkin ada salah juga. Tapi figural itu pasti ketika kita cermat, kita akan menemukan jawabannya. Karena kan hanya pola gambar-gambar saja kan, seperti itu. Nah itu, habis itu saya lahap habis yang untuk figuralnya. Setelah selesai, baru saya pergi ke yang kayak sinonim, antonim, kayak gitu loh. Yang kayak pasangan kata. Itu kan agak ringan. Pokoknya yang berat, itu saya terakhir aja. Terus habis itu, yang hitung-hitungan kan deret, semua bisa lah. Saya yakin kalau deret semua bisa. Nah sekarang ada juga deret yang nggak bisa ketemu jawabannya kan biasanya. Dan saya pun mengalaminya. Nah kemarin saya caranya kayak gini, ngikutin tips-tips yang ada di YouTube. Jadi nggak usah bikin pakai rumus. Mungkin Mas Janu kan sering ada rumus ya, aritmatika ataupun apa deret rasial gitu kan. Saya nggak pakai itu karena saya udah nggak ketemu jawabannya. Nah ternyata ini berhasil juga, efektif juga waktunya. Jadi jawaban yang ada di pilihan ganda saya masukkan ke yang di atas deret itu. Kemudian dilihat polanya, sama enggak? Itu efektif banget waktunya. Dan itu tidak hanya satu soal, saya kerjakan seperti itu. Bisa 2 soal Pak ya kalau nggak salah. Saya ingat banget, waktu itu nggak ketemu. Tapi ketika saya masukkan angka-angkanya, langsung, oh iya ini sama ternyata polanya. Seperti itu. Itu ngirit waktu banget. Kemudian, kalau yang terakhir, itu yang agak berat. Saya juga mengalaminya susah sekali. Yang bagian penalaran. Yang matematis, tapi penalaran, saya hanya bisa mengikuti sesuai dengan ceritanya saja. Dan jujur saja, kemarin saya ada beberapa soal yang penalaran itu emang tidak yakin untuk menjawabnya. Karena mungkin butuh tingkat penalaran yang tinggi. Kalau yang itu saya tidak tahu tipsnya, karena saya hanya mencoba untuk mengurutkan sesuai dengan draft pertanyaannya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk masalah urutan, ketika mengerjakan kan beda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Karena waktu itu adalah CBT, ya kan? Duduknya satu-satu, satu komputer satu. Waktu itu saya di pusat komputer UNY ya. Jadi satu meja itu 2 komputer, ya kan? Saya bisa melihat teman saya yang sebelah kanan, ya kan? Bisa lihat yang di depan, kan kelihatan ya kalau komputer. Itu kan beda-beda cara pengerjaannya. Kalau di YouTube, ya, cobalah kerjakan TKP dulu. Benar nggak teman-teman? Pasti banyak-banyak yang bilang kayak gitu kan, kerjakan TKP dulu. Kalau saya malah enggak, gitu ya. Kalau saya ngerjain TWK dulu. Kenapa TWK dulu? Ini dari pribadi diri saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya cocok silahkan dipraktekkan. Kalau enggak nanti pasti punya formulasi sendirilah yang cocoknya gimana. Kalau saya kemarin TWK dulu. Kenapa saya kerjain TWK dulu? Biar apa yang saya baca ya terkait dengan TWK itu tidak hilang di udara dulu gitu. Jadi biar nggak lupa lah, kita kerjakan dulu TWK-nya dulu. Dan ternyata emang gimana ya, kemarin tuh saya ngerasa apa yang saya pelajari keluar. Dengan catatan memahami ya, kalau menghafal 2 tahun berturut-turut kan kemarin saya pakai sistem hafalan. Itu emang ketukar-tukar, jadi bingung jawabannya. Bisa B, bisa C, D, bisa kayak bener semua. Karena kita nggak paham, karena hanya hafal saja. Tapi kalau paham, mau soalnya dibolak-balik kayak apapun, masih ada masih ada jembatannya untuk mencari jawaban yang benar kayak gitu. Jadi saya kerjakan TWK dulu, ya kan? Nah, habis itu setelah TWK selesai, baru saya kerjakan TKP dulu. Jadi emang saya kerjakan yang gampang-gampang dulu. Habis TKP selesai, habis itu saya kerjain yang figural. Setelah figural, baru yang sinonim, antonim, ataupun hubungan kata. Baru yang terakhir yang paling sulit, yaitu adalah yang penalaran. Karena asumsinya adalah yang harus kita perhitungkan, pertama emang waktu kan, kedua kita harus yakin apakah dalam setiap kategori, baik itu TIU, TWK, ataupun TKP, kita udah passing grade. Karena bisa jadi kita nilainya setinggi langit, tapi ternyata salah satu tidak passing grade. Berarti kan kita nggak bisa SKB, ya kan? Ya kan Mas Janu ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada salah satu yang tidak passing grade, walaupun nilai kita tertinggi, kita nggak bisa masuk tahap berikutnya, seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah melewati dari batas passing grade, gitu. Jadi dicatatin, oh udah benar segini, berarti udah aman nih, berarti tinggal tinggal untuk menambah skor saja. Dan jangan lupa juga ya, karena itu kan CBT, nggak kayak kertas yang bisa kayak kita langsung buka gitu, oh ini tadi belum saya jawab, ditulis di buram. Jadi di buram, misalnya ini ragu-ragu. Nah untuk masalah ragu-ragu, saran saya tetap diklik.
takutnya nanti ketika kita tidak diklik, kita kehabisan waktu dan kita malah kosong, malah jadi rugi. Seperti itu. Tapi ditulis di buram nomor sekian, ya kan? Ragu-ragu, kemudian yang ini udah yakin. Nanti kalian akan bisa ngitung. Oh ya, aku udah dapat skor segini nih, udah aman nih, saatnya untuk menambah skor. Seperti itu sih. Kalau untuk strategi pengerjaannya, dan alhamdulillah waktu itu kalau ditanyain waktunya kurang atau enggak, saya merasa kurang. Karena yang terakhir itu saya di bagian penalaran, kurang berapa soal ya, 2 soal kalau nggak 3 soal. Karena saya emang nggak yakin, tapi saya udah ngerjain semua. Cuman itu bagian yang ragu. Ya tetap dimaksimalkan sampai waktu itu habis. Saya tidak membiarkan saya klik itu selesai. Pokoknya waktu biarin lah, biar habis sendiri. Yang penting saya udah ngeklik gitu. Siapa tahu mau berubah pikiran. Gitu dari segi teknisnya sih.